Dalam rencana operasi saat di hari ke-7 ini, bahwa seluruh tim SAR gabungan mulai 06.00 tadi sudah melakukan pergerakan menuju lokasi dan area pencarian, di mana lokasi maupun area pencarian kita bagi menjadi 3 workset A1, B1 dan B2, di mana pada masing-masing workset tersebut masih kita cari. Untuk workset A1 1 orang, workset B1 3 orang, dan workset B2 1 orang. Fokus dengan 21 ekskavator, 9 anjing pelacak, Alcon, terus dan peralatan-peralatan yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah kita menggunakan drone. Kalau hari ini hari terakhir, apa ini harus segera ditemukan atau kalau nggak ditemukan seperti apa? Kita akan memaksimalkan pelaksanaan operasi sehari-hari ini. Apabila memang dalam hari ini maupun hari ke-7 ini belum ditemukan korban, maka kita lakukan evaluasi sore hari ini. Ada perpanjangan atau? Ada kemungkinan diperpanjang. Jadi kami sebenarnya sudah siap, kami sudah menyusun replik kepada para tergugat, jadi tergugat 1, 2, 3, dan turut tergugat. Tetapi ketika kita mau upload di sistem e-court pengadilan Mahkamah Agung itu ternyata kok agendanya malah justru berubah gitu. Jadi hari ini justru agendanya itu adalah jawaban gitu, jawaban tergugat 4, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di situ ada catatan persidangannya. Jika tergugat 4 tidak mengajukan jawaban dan mengupload jawaban secara elektronik, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Sedangkan untuk penggugat mengajukan repliknya dan diupload pada persidangan secara elektronik pada tanggal 25 November.
Jadi mundur seminggu ke belakang. Tetapi di sini yang harus kita ketahui bahwa tergugat 4 ini kan dari awal sudah tidak hadir. Jadi sudah disurati dengan dengan layak, tetapi tidak merespon, bahkan tidak memberikan kabar apapun kepada majelis hakim ataupun kepada panitera. Di persidangan mediasi pun juga sama, mereka tidak hadir. Oke. Ya. Hari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan jawaban melalui EKWOT. Jawaban mana nanti jam 14 akan diverifikasi oleh majelis hakim, dan kemudian majelis hakim tentu akan memberikan kesempatan kepada kuasa para penggugat untuk mengajukan replik. Lazimnya itu 1 minggu ke depan, hari Selasa tanggal 25 November 2025 akan memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk mengajukan replik. Lebih dari kemenangan Irak terhadap Indonesia ya. Irak Indonesia itu tetap satu dalam kita tunggu nanti dari KPU kami masih menunggu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan agenda sidang kan jawaban. Jadi kita masih menunggu. Jadi jawaban itu kan diupload maksimal pada jam 2. Dan hari ini kan kita belum menerima jawaban dari tergugat ya, dari para tergugat. Agenda hari ini sebenarnya yang paling penting justru kita bisa melihat jawaban itu, tapi kalau sampai hari ini, sampai jam ini kan kita belum bisa melihat. Tetapi ada hal yang perlu kami sampaikan. Jadi kaitannya dengan eskalasi penegakan hukum ya, terkait dengan isu ijazah palsu ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama kan, Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa kan ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan sebenarnya dalam gugatan hari ini itu adalah gugatan yang salah satunya adalah pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Nah, dari berbagai banyak ahli hukum, yaitu termasuk Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli, dan lain sebagainya, itu juga banyak berpendapat bahwa seharusnya pengadilan negeri atau pengadilan yang lain itu harus membuktikan terlebih dahulu ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Nah, yang ingin saya sampaikan, perkembangannya sampai hari ini, bahkan kemarin mediasi kan saya juga sudah berbicara ke rekan-rekan media ya. Jadi ketika mediasi itu sudah disampaikan oleh mediator, difasilitasi dan lain sebagainya,
beliau tetap tidak mau. Sedangkan maunya Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain menanyakan ijazah ini kan langsung dipidana. Nah ini kan sebuah kekhawatiran, sebuah keprihatinan ya. Ketika negara ini sudah tidak bisa melindungi warga negaranya, ketika hukum ini sudah tidak tegak, nah terus bagaimana? Kita harus berharapnya dengan siapa? Kepada Presiden Prabowo? Mungkin, karena hari ini kan sudah membentuk yang namanya tim reformasi Polri. Tetapi bagaimana mungkin kami percaya tim yang dibentuk untuk mereformasi Polri justru memasukkan orang yang mau direformasi. Lah ini kan lelucon, kan begitu. Maka dari itu